Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ini yang membahas tentang seputar CPNS dan PNS. Jangan lupa like and subscribe ya, biar tidak ketinggalan info atau kabar terbaru mengenai abdi negara ini. Nah, jadi beredar kabar ya bahwa kemarin Menteri Menpan RB kita Pak Cahyokumolo, nah itu menyebutkan bahwa tes CPNS 2020 dan 2021 itu ditiadakan. Gimana guys, perasaan kalian? Mungkin yang sudah menunggu-nunggu menanti-nanti ya. Nah, tapi jangan langsung patah hati, jangan langsung pesimis, karena setiap kebijakan itu pasti fluktuatif. Jadi bisa berubah-ubah ya. Jadi bisa saja nanti akan berubah. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Nah, kita harus menyimak data. Nah, jadi ini adalah data statistik jumlah pegawai negeri sipil ASN per Desember 2019. Nah, ini sumbernya saya dapat dari situs bkn.co.id. Jadi ini tertulis sumber datanya ini jumlah PNS per Desember 2019. Jadi bisa dilihat ya. Nah, di sini nih ya. Nah, disebutkan bahwa jumlah PNS per Desember 2019 itu 4.189.121. Padahal jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih ada 270 juta, bahkan lebih. Nah, itu masih, nah itu pun juga proporsinya ya. Untuk tenaga teknis itu 15,21%, pendidik hampir 70%, tenaga kesehatan kurang lebih 15%. Nah di sini juga lengkap nih, ada golongan 1, 2, 3, 4 itu jumlahnya berapa ya. Nah, kita harus melihat ini angka pensiun PNS. Jadi dari setiap tahun pasti ya. Jadi setiap tahun itu pasti ada PNS yang pensiun. Jadi berapa PNS yang pensiun itu kurang lebih itu kita anggap plus minus itu 0,5% ya. Jadi kita bisa akumulasi lah. Kalau paling jelek itu 0,5% pasti ada ya. Tapi saya bisa ngomong sekitar 2% jumlah pegawai. Kalau saya rentang sih ya, jadi 2% sampai 5% itu pasti ada yang pensiun ya. Jadi ini saya lihat kan golongan umur ya, jumlah pegawai. Sebentar guys, ini nah ini nih jumlah pegawai berdasarkan usia. Nah, jadi ini nih ya. Jadi PNS terbanyak itu justru berada di kelompok usia 51-55 tahun, disusul dengan kelompok usia 56 sampai 60 tahun. Ini tandanya apa? Kalau kita membaca data statistik ASN ini sumbernya dari BKN, dari situs BKN guys. Jadi ini kita bisa menganalisa sendiri lah bahwa sebenarnya kita butuh nggak sih penerimaan CPNS nanti dalam 2 tahun mendatang, 2020 dan 2021. Nah, kalau dari data ini saja bisa lihat ya, 50 usia PNS pensiun itu sekarang itu 58 sampai untuk golongan 3 yang masuknya golongan 3 itu usia PNS-nya 58. Nah, kemudian yang dia sudah sudah S2 dokter untuk profesi tertentu, dokter, dan yang sudah S2 itu usia pensiunnya 60.
Lalu profesi guru itu saya tahu pengetahuan saya juga sekarang sudah 60 tahun. Nanti kalau ada yang salah mohon diralat di kolom komentar ya. Nah, yang perlu kita simak adalah yang grafik kuning ini nih. Jadi usia 56 sampai 60 itu 17,3%. Grafik kuning dan grafik hijau ya. Jadi yang grafik hijau ini 56 sampai 60 itu 0,6%. Nah, kita ini kan saja 0,6% dari 4.150.000 tadi. Nah, jadi kita hitung ya guys, 0,6% dari 4.150.000 itu kurang lebih, sebentar saya hitung dulu nih, 150 sebentar guys. Oke, kembali lagi ya. Jadi tadi yang dari 0,6% dari 4.150 itu ketemunya 24.900. Nah, kemungkinan jadi bisa kita ring lah yang usianya, kalau dari grafik itu kan 56 sampai 60 itu 0,6% ya. Jadi kita misal dibagi dua lagi, jadi 24.900 itu kalau dibagi dua itu sekitar 12.000 lah. Jadi kemungkinan jumlah pegawai yang pensiun di tahun 2020 itu sekitar 12.000 pegawai. Nah, memang sedikit karena mengingat formasi penerimaan CPNS itu biasanya kalau tahun 2020 itu sekitar 200.000 ya. Kalau tahun 2019 itu 150.000. Nah, memang kalau kita lihat cuman butuh 12.000 pegawai itu memang sedikit sih. Tapi bisa saja nanti tetap ada dengan jabatan tertentu. Jadi seperti kita ingat kalau tahun 2018 itu digaungkan yang kekurangan itu adalah untuk formasi tenaga kesehatan dan guru. Nah, seperti itulah. Nah, mungkin juga bakal seperti itulah. Dan tapi kita juga harus menimbang lagi ya. Jadi yang diberitakan bahwa formasi untuk PNS itu memang akan disedikitkan. Jadi yang akan lebih diperbanyak itu adalah formasi dari P3K, perjanjian kontrak. Nah, ya bedanya itu nanti akan saya bahas di video-video next ya. Nah, Anda bisa googling sendiri bahwa bedanya itu hanya di tunjangan pensiun. Jadi yang P3K itu pensiunnya diganti pesangon yang jumlahnya sekian, sedangkan yang PNS akan mendapatkan tunjangan pensiun sampai dia meninggal. Nah, bedanya seperti itu karena ini juga berhubungan dengan anggaran negara APBN ya. Nah, tapi perlu kita pertimbangkan lagi ya. Jadi dari 12.000 pegawai itu kalau dari kata Pak Presiden kita yang menggaungkan reformasi birokrasi, nah itu juga akan jadi sebuah problem juga ya, bahwa kalau memang benarnya akan diefisienkan, mungkin ya benar tidak akan ada pembukaan CPNS, nanti bakal menunggu hingga kebutuhannya mencapai sekitar 100.000, 150.000. Nah, kemungkinan 2021 pasti ada. Jadi kalau tahun ini yang pensiun sudah 12.000, kemungkinan nanti yang pensiun di tahun 2021 itu mencapai 50.000 atau bisa lebih ya. Jadi kemungkinan yang paling ada itu adalah adanya CPNS di 2021, tetapi masuknya itu di 2022. Jadi mungkin pelaksanaan tesnya atau pendaftaran mungkin bisa lah ada di akhir tahun 2021, atau juga mungkin kalau molor ya akhirnya di 2022.
tapi bisa juga di 2021 kemungkinan besar, karena apa ya, kita tetap melakukan reformasi birokrasi, tetapi jika jika dengan mengefisienkan sesuatu sumber daya manusia itu mengakibatkan tatanan itu kita tidak dapat mencapai tujuan, tidak efektif, maka ya itu tidak bisa dilakukan efisiensi karena tidak efektif. Karena kan syarat sebuah organisasi itu harus efisien dan efektif ya. Jadi efisien dan efektif. Kalau kita mengefisienkan tapi tidak efektif, maka tidak akan optimal sumber di suatu organisasi tersebut. Yang jadi harus tetap efektif yang pertama. Baru kalau sudah efektif kita efisiensikan. Efektif itu kan upaya kita untuk mencapai goal. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan atau komentar silahkan di kolom komentar. Jangan lupa lihat video saya tentang ini yang pensiunan PNS gaji ke-13, dan satu lagi ini tentang rahasia peringkat pertama SKP. Oke, udah, thank you.